Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke deh. Baik, mudah-mudahan semuanya sehat ya, beserta keluarga yang ada di rumah. Sebelum kita mulai ya pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa ya. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak, jadi ini hadir sekitar 18 orang ya, serta di Zoom kali ini. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan lagi ya materi kita, yaitu dinamika gerak tentang aplikasi ya atau penerapan dari hukum Newton. Kalau kemarin kita telah belajar aplikasinya, ada benda dilip, ada benda yang ditarik dengan katrol, ada benda yang ditarik dengan tali pada bidang datar. Nah, sudah ada tiga aplikasi hukum Newton. Kali ini kita akan beralih ke aplikasi hukum Newton yang lainnya, yaitu ini dia. Bendanya diletakkan di bidang miring ya. Bendanya diletakkan di bidang miring. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu indikator pembelajarannya. Jadi mudah-mudahan setelah belajar penerapan atau aplikasi hukum Newton pada kesempatan kali ini, ya kalian yang pertama mampu untuk menguraikan diagram gaya pada benda yang terletak pada bidang miring yang licin. Jadi kita masih ngomongin bidang-bidangnya masih licin ya. Nanti setelah belajar materi tentang gaya gesek, itu baru nanti bidangnya sudah tidak licin lagi, sudah kasar. Kalau kasar berarti ada gaya geseknya. Nah, yang kedua adalah kalian diharapkan nanti mampu menghitung percepatan pada benda yang terletak pada bidang miring yang licin, dan yang terakhir adalah menghitung gaya tegangan tali pada benda yang terletak pada bidang miring yang licin ya. Jadi ini aja untuk indikator pembelajarannya. Intinya ngitung percepatan dan tegangan tali kalau bendanya itu diletakkan di bidang miring yang licin. Nah, diagram gayanya nanti juga bisa kita lihat dari gambar yang selanjutnya di slide ini. Nah, ini adalah kondisi di mana benda terletak pada bidang miring licin tanpa gaya luar. Jadi dia nggak ada gaya yang diberikan kepada bendanya, ya tidak didorong, tidak ditarik. Jadi kira-kira bendanya terletaknya seperti itu di bidang miring yang licin. Nah, di sini ya Bapak mau jelaskan dulu ini tentang diagram gayanya. Ya, ini bendanya, ini ada diagram gayanya. Yang pertama, gaya normalnya. Nah, gaya normal itu kan selalu tegak lurus terhadap bidang ya. Nah, kalau ini bidangnya, ya, ini bidang miringnya, maka yang tegak lurus adalah yang ini. N-nya ke atas arahnya. Sudah? Nah, yang berikutnya, di sini juga ada gaya berat, ya, gaya berat W. Sudah? Nah, jadi gaya berat itu selalu mengarah ke pusat bumi, selalu ke bawah. Maka mau letak bendanya kayak manapun, ya dia arahnya tetap ke bawah. Ini ya. Nah, selanjutnya ada gaya yang lain nih di sini. Nah, ini yang membedakan antara bidang miring dengan bidang datar yang kemarin.
Kalau bidang datar, kita kemarin kan hanya meninjau sumbu X saja ya. Seingat kemarin kalau bendanya terletak di bidang datar. Sorry ya. Misal nih, ini ada bidang, ini ada bendanya di sini. Nah, ini bidangnya ya. Nah, kan kita hanya meninjau sumbu X-nya saja, ya. Kalau sekarang di bidang miring, kita tinjau sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada komponen sumbu X, ada komponen sumbu Y. Nah, sekarang gini, kalau bidang ini membentuk sudut alfa di sini ya. Nah, sudut alfa. Maka kalau kita uraikan, jadi sudut alfa ini kan terhadap sumbu X-nya alfa ya. Nah, yang ini, jadi kalau ini bidang, berarti ini adalah vektor terhadap sumbu X. Jadi kalau Bapak bikin, ini adalah sumbu X-nya. Nah, yang ke sana ya. Nah, sedangkan yang ke bawah adalah ini sumbu Y-nya. Gitu. Nah, kalau alfanya di sini, maka kalau diuraikan, ini tetanya alfanya di sini nih. Nah, sekarang kita uraikan. Yang sumbu X itu kenapa W sin alfa, yang sumbu Y-nya kenapa W cos alfa. Nah, seperti yang udah kita pelajari di penguraian vektor ya, di semester 1 kemarin. Jadi, kalau kita mau menghitung ini, misalkan gambarnya Bapak bikin nih. Anggap aja nih lurus ya. Nah, ini W. Ini adalah sumbu. Yang ini ya, sumbu Y-nya ya. Nah, gimana kita mau mencari panjang ini? Gitu. Nah, ini kan W ini ya. Masih ingat nggak? Kalau mau mencari ini, pakai cos atau pakai sin ini? Kalau ini alfanya di sini. Pakai cos, Sir. Pakai cos ya. Ya kan? Kalau cos alfa sama dengan, masih ingat rumus trigonometri cos? X per R. Samping per miring kan? Iya, Sir. Ya kan? Nah, samping per miring. Nah, kalau ini tetanya, samping sudut kan yang ini. Sumbu apa ini samping sudutnya? Sumbu Y. Sumbu Y ya, berarti Bapak bikinlah ini Y. Per miring, miringnya berarti yang ini, W-nya kan? Yes. Iya. Berarti kalau ditanya sumbu Y-nya, berarti Y-nya adalah W Cos alfa. iya, cos alfa. Gitu. Maka dapatlah untuk sumbu Y nilainya adalah W cos alfa. Sampai sini paham? Paham, ya, oke. Sekarang persamaan trigonometri yang sin alfa. Masih ingat? Sinus berarti sisi depan per sisi miring ya. Miring. Sisi depannya apa? Kalau ini alfa, maka depan sudutnya adalah ini. Ya kan? Ini apa? Sumbu apa ini? X. Sumbu X. Kan ini X kan? Sejajar ya. Berarti yang ini X juga. Gitu. Maka ini adalah X dibagi sisi miring. Ya kan? W. Berarti X itu nilainya adalah W dikali sin alfa. Nah, paham untuk yang ini? Paham, Sir. Paham, Paham Sir. ya? Oke. Berarti ini adalah diagram gayanya untuk benda yang terletak di bidang miring licin tanpa gaya luar.
Jadi ada gaya normal ke atas, ada gaya berat ke bawah, ada komponen terhadap sumbu X, namanya besarnya itu adalah W dikali sin alfa, atau W bisa diganti, W itu kan sama besarnya dengan M dikali G ya. Dan baru komponen terhadap sumbu Y adalah W cos alfa. Gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Pertama, kita lihat resultan gaya pada sumbu X. Ya, pada sumbu X-nya. Pada sumbu Y dulu. Nah, ini pada sumbu Y. Ini ya, pada sumbu Y. Nah, berdasarkan hukum Newton, ya, hukum 2 Newton ya, sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Nah, karena ini kita fokus terhadap sumbu Y, maka kita lihat yang sumbu Y-nya aja. Ada gaya normal ke atas, ada komponen gaya W cos alfa ke arah bawah. Maka sigma FY-nya itu adalah N dikurang W cos alfa sama dengan M kali A. Nah, karena benda tidak bergerak, nah ini kan bendanya nggak didorong, nggak ditarik, jadi diem aja dia di bidang itu. Maka nilai A-nya adalah 0. Maksudnya, kalaupun dia bergerak ke kiri, ke bawah, atau ke atas, kan kita nggak meninjau sumbu X-nya. Kan mau bergerak kemana aja kan sumbu Y-nya tetap segini kan? Bener nggak? Benar, Pak. Bener ya. Misalnya kalau dia bergeraklah dia nih sampai sini. Kan komponen terhadap sumbu Y-nya kan tetap ini aja dia. Nilainya tetap segini juga, N ke atas, W cos alfa ke bawah. Maka nilai A di sini nilainya 0. Jadi persamaan ini kita masukkan A-nya 0. Ya, berarti N sama dengan W cos alfa gitu. Paham untuk yang ini, Nak? Paham, Sir. Paham ya? Oke. Sehingga besar gaya normal itu sama dengan komponen gaya berat pada sumbu Y. Jadi N itu besarnya adalah W cos alfa. W-nya sama besarnya dengan M kali G ya. Berarti bisa dituliskan dengan N sama dengan MG cos alfa. Gitu. Kira-kira sampai sini paham? Untuk yang pertama, terhadap sumbu Y dulu nih, Musian. Paham, Pak. Paham ya? Oke, Pak lanjut nih. Sekarang resultan gaya pada sumbu X. Berarti yang ditengok adalah yang ini. Ya. Berdasarkan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kalau ini terhadap sumbu X, maka yang ditengok adalah komponen sumbu X-nya doang. Komponen gayanya hanya ada nilainya W sin alfa. Berarti W sin alfa sama dengan M dikali A. Maka ini M-nya bisa dicoret ya. Berarti A sama dengan G sin alfa. Maka benda ini kalau dihitung percepatannya ya besarnya adalah ini dia. A sama dengan G kali sin alfa gitu. Gimana? Bisa untuk percepatan untuk benda yang seperti ini? Bisa, Sir. Oke. Sekarang Pak lanjut nih. Ini kan tadi bendanya tanpa gaya luar ya. Sekarang kalau
kita berikan gaya luar, Sarah. Jadi bendanya ini bisa ditarik atau didorong. Berarti kalau udah ditarik, didorong, itu kan diberikan gaya berarti. Gaya itu kan bisa tarikan, bisa dorongan. Maka kalau diagram gayanya, maka udah ada penambahan di sini besarnya F. Nah, ini adalah gaya tariknya, ya. Ditarik nih. Arahnya ke atas. Udah? Sampai sini paham kira-kira? Paham, Sir. Paham ya? Oke. Nah, pada keadaan ini ada 3 kemungkinan bendanya. Ada 3. Pertama, bisa bendanya itu masih diam, bisa bergerak ke atas, atau bisa bergerak ke bawah. Kalau dia ke atas, berarti nilai F-nya besar. Lebih besar dari W sin alfa. Berarti ke ataslah dia bergeraknya. Tapi kalau nilai F-nya ternyata lebih kecil dari W sin alfa, maka kan bendanya turun nih ke bawah. Gitu ya. Kalau sama besarnya, ya berarti dia kondisinya diam. Gitu. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Nah, ini bendanya dalam kondisi diam. Kalau benda dalam kondisi diam, maka besar gaya F itu sama dengan W sin alfa. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Sir. Paham, Sir. Ya, oke. Bapak pelan-pelan aja nih. Nah, sekarang kita tinjau resultan gaya terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y dulu. Berarti sigma Fy sama dengan M dikali A. Ya. N dikurang W cos alfa sama dengan M kali A. Nah, ini yang ini ya. N dikurang W cos alfa sama dengan M kali A. Kalau terhadap sumbu Y, mau dia bergerak ke atas, mau dia bergerak ke bawah, maupun diam, berarti A-nya sama dengan 0. Maka persamaan ini A-nya 0 ya. Berarti N dikurang W cos alfa sama dengan 0, atau N sama dengan W cos alfa. Gitu. Dengan demikian persamaannya N itu sama dengan W cos alfa, atau kalau mau diganti nilai W berarti Mg cos alfa. Gitu. Nah, resultan gaya pada sumbu Y, mau bendanya diam ataupun bergerak ke atas ataupun ke bawah, itu penguraiannya sama seperti ini. Nilai N-nya W cos alfa. Gitu. Jadi nanti untuk yang bendanya ke atas atau ke bawah nggak Bapak jelasin lagi nih resultan gaya pada sumbu Y-nya. Karena dia sama. Segini juga besarnya. N sama dengan W cos alfa. Paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita tinjau terhadap sumbu sumbu X-nya. Sumbu X. Nah, resultan gaya pada sumbu X itu adalah sigma Fx sama dengan M kali A. Sigma Fx-nya karena dia bergeraknya ke atas bidang ini ya, ke arah sana, maka yang besar berarti kan nilai F-nya. Setuju? Iya, Pak. Berarti F dikurang yang ini, yang ke bawahnya. Berarti F dikurang W sin alfa sama dengan M kali A. Gitu ya. Nah, kemudian karena benar dalam keadaan dia maka sama dengan 0. Berarti ini terhadap sumbu X ya. Kira-kira benar nggak nih? Salah, Pak. Salah. Salah nih ya. Iya. Apa yang salah ini? A sama dengan 0 salah. Harusnya
ada nilai A-nya, Pak. Iya, seharusnya ada nilai A-nya nih ya. Ini ada kekeliruan nih berarti. Ntar Bapak perbaiki dulu. Harusnya dia ada A-nya. Oh ya, Bapak perbaikin dulu ininya. Oke. Pak share lagi. Oke, kita lanjutlah. Berarti F dikurang W sin alfa sama dengan M kali A ya. Berarti F-nya besarnya F sama dengan MA ditambah W sin alfa. Tambah W sin alfa. ditambah Tambah W sin alfa. ya, good. W sin alfa berarti F sama dengan W-nya kita ganti nilainya. M kali G. Iya, M kali G sin alfa. Berarti dari sini besarnya F sama dengan M-nya kita keluarkan ya. M dikali M dikali A tambah G sin alfa. A ditambah G sin alfa. Sin alfa. iya. Itulah besar nilai F-nya kalau dia bendanya ini ya. Oh, ini yang belum Bapak ganti tadi ya. Ini bendanya diam. Seharusnya kan dia sudah didorong tadi ya, bergerak ke atas ya. Enggak. Oh, ini benda masih dalam keadaan diam. Oh, bener lah, nak. Kan tadi bendanya masih diam. Kan tadi 3 kemungkinan ya. Halo? Ya. Ini udah salah kita ini. Ini kan bendanya diam. Kalau bendanya diam ya berarti benar A-nya masih 0. Iya, ini untuk benda yang bergeraknya ke atas. Salah ya? Oke. Salah. Berarti benar tadi udah slide-nya. Berarti F dikurang W sin alfa itu sama dengan A-nya karena bendanya diam, ya 0 lah. Sepakat? Sepakat? Mana suaranya nih? Iya, berarti F sama dengan Mg sin alfa. Oke? Ya. Sekarang kalau bendanya bergerak ke atas. Nah, kalau bergerak ke atas berarti nilai F-nya itu lebih besar dari yang ini. Nah, dari W sin alfanya lebih gede sehingga bendanya bergerak ke atas. Nah, sehingga persamaannya sigma fx sama dengan M kali A. Berarti sigma fx-nya adalah F dikurang W sin alfa sama dengan M kali A. Sepakat? Sepakat. Nah, ini baru ada A-nya. Kan dia bergerak ke atas. Berarti F sama dengan MA ditambah W sin alfa. Ini kan pindah ruas ya. Negatif W sin alfa pindah ruas ke kanan berarti jadi tambah W sin alfa. Berarti F sama dengan MA ditambah MG sin alfa. Udah? Kita keluarkan M-nya berarti F sama dengan M dikali A ditambah G sin alfa.
Maka inilah besar nilai F kalau bendanya bergeraknya ke atas. Kalau ditarik atau didorong sejajar dengan bidangnya. Gini. Sudah? Pak lanjut. Kalau bendanya bergerak ke bawah, kalau bergerak ke bawah berarti yang besar yang ini W sin alpanya kan? Berarti untuk sigma fx-nya W sin alpha dikurang F jadinya. Kalau tadi kan F dikurang W sin alpha. Itu kalau bendanya bergeraknya ke atas. Kalau ke bawah ya berarti W sin alpha dikurang F. Nah, sekarang F sama dengan W sin alpha dikurang M kali A. W-nya digantikan MG, berarti kalau dikeluarkan nilai M-nya, berarti besarnya F sama dengan M dikali G sin alpha dikurang A. Inilah untuk menghitung besarnya gaya F-nya. Gitu. Kalau bendanya meluncurnya ke bawah. Sampai sini ada yang mau ditanya? Sebelum ke contoh soal nih. Ada? Enggak, Sir. Nggak ada, Sir. Nggak ada? Bisa ya? Bisa, Sir. Bisa, Sir. Oke. Sekarang kita ke contoh soal. Dua balok dihubungkan dengan tali disusun pada bidang miring licin seperti gambar. Tuh gambarnya tuh. Kedua balok dalam keadaan setimbang dan massa katrol diabaikan. Hubungan antara M1 dan M2 jika gaya gesek diabaikan adalah artinya bendanya licin ini kan, nggak ada gaya gesek. Gimana untuk mencari ini, untuk contoh soal yang ini? Nah, pertama kita gambarkan dulu diagram gayanya ya. Ini Bapak gambarkan diagram gayanya. Ada yang ke sini, besarnya apa ini besarnya? W sin W sin alpha. Sin alpha. W sin alpha. Oke. W-nya bisa diubah jadi apa? MG. M kali G. Oke, berarti yang ke sini M1 kali G sin 30. Oke, sepakat? Sepakat, Sir. Sepakat. Nah, sekarang karena keadaan setimbang, berarti kan ini tegang nih benda talinya ya. Berarti kalau tali tegang ada gaya apa namanya? Gaya tegang tali. Gaya tegang tali ya. Jadi gaya tegang tali itu kan ini ditarik ini ya sama katrol nih. Jadi T. T-nya ke arah sana nih. Untuk tali yang ini ya, yang M-nya. Sekarang untuk katrolnya T-nya ke arah sini kan? Ke bawah ya. Nah, ini juga ada T-nya. Sebenarnya sama nilainya, T sama T ini besarnya sama. Cuman Bapak mau uraikan aja biar lengkap. Sekarang kita lihat ke M2. Berarti ada gaya komponen gayanya yang ke bawah. Besarnya apa ini? MG Sin alpha, Sir. Apa? MG sin alpha. MG sin 37. MG sin alpha ya, atau M2 nih ya. Ya. Ya, M2 sinus berapa? 37 ya. Nah, ini ada gaya tegang tali antara tali dengan M2, arahnya ke atas. T. Ini ada gaya tegang tali antara katrol dengan talinya. Berarti arahnya ke sini. T. Nah,
ini T di sini sebenarnya nilainya sama ya ini. Udah? Sampai sini bisa. Kalau yang terhadap sumbu Y-nya nggak usah diuraikan lagi, karena kita kan mau melihat ininya aja nih. Dia kalau kondisi setimbang, kayak mana sih besar M-nya, gitu. Udah? Nah, sekarang karena dia setimbang, berarti kan bendanya diam nih di sini ya. Dianggap. Kalau ini sisi kanan, ini sisi kiri. Berarti kalau sisi kanan, kalau dia setimbang berlaku hukum berapa Newton ya? Mana suaranya? Berlaku hukum berapa Newton nih kalau keadaannya setimbang? 2, Sir. Hah? 2. Setimbang. Kalau setimbang bergerak atau tidak bergerak? Bendanya? Tidak, Sir. Tidak. Berarti berapa Hukum Newton? 1. Hukum berapa Hukum Newton? 1, Sir. 1. 1. Berarti sigma F sama dengan 0 ya. 0. Oke, sepakat ya. Oke, sigma F-nya. Silakan. Woi, sigma F-nya apa isinya? Dikurang M1 G sin 30, Sir. Gini, kan Bapak bilang tadi, ini kan setimbang. Kalau ini sisi kanan, ini sisi kanan lah ini ya, kanan. Ini sisi kiri. Kita kalau setimbang kan berarti udahlah yang kanan berarti yang kanan kurang yang kiri gitulah. Boleh gitu kan? Ya, Sir. Oke, berarti yang kanannya apa nih? Yang ini ya. Berarti M2 sin 2 sin 37. 37. ya sin 37. Terus Dikurang apa ini? Kurang MG sin 1 G sin MG sin 30. Ini dulu karena Bapak uraikan ada TT-nya, ini kan M2 sin 37 ke kanan. Ini ternyata T-nya kemana nih? Jadi Ke kiri, ke atas ya. Berarti dikurang atau ditambah? kurang, Sir. Dikurang. Kurang T. Baru jumpa ini. Gayanya searah dengan M2, berarti diapain? Tambah. Tambah. Sir. Oke. M2-nya nggak pakai G, Sir. M2-nya nggak pakai apa? G. Gravitasi, Sir. Oh ya, M2 kali G ya. Sedikit aja lah. M2 kali G ya. Iya, Sir. M2 kali G. Ya, ini aturan Wesin tadi ya. M2 kali G. Dah? Sampai sini tadi ya. Tambah. Baru ke arah sini T-nya. Kurang atau tambah? Ini kan ke sana meluncurnya ecek-eceknya nih. Yang positif yang kanan gitulah ecek-eceknya. Ini T-nya ke kiri. Kurang atau tambah? Kurang, Sir. Kurang. Baru jumpa ini searah ke kanan juga. Kurang atau tambah? Tambah, Sir. Tambah, Sir. Oke. Baru jumpa ini ke kiri. Kurang atau tambah? Kurang, Sir. Kurang. Berarti M1 G sin 30. 30. Sama dengan 0. Nah, ini habis nih ya, TT-nya ini ya. Cocok? Cocok, Sir. Cocok. Berarti M2 G sin 37, ini negatif, pindah ke ruas kanan. Berarti sama dengan M1 G sin, berapa itu? 30, Sir. Iya, sin 30. Sampai sini bisa? Bisa, Sir. Nah, G-nya kita matikan. M2-nya berapa ini? Oh, mau cari hubungannya ya, hubungan antara M1 dan M2 ya. Oke, berarti M2 sin 37 berapa? 0,6, Sir. 0,6.
M1. Sin 30 berapa? 0,5 0,5. sir. Iya, 0,5. Berarti kalau Bapak bikin gini, M1 sama dengan 0,6. Ini 0,5-nya pindah ke sini jadi per ya. Iya, sir. Iya, M1 sama dengan 0,6 dibagi 0,5 dikali M2. Berarti M1 sama dengan ayo. Berapa itu? Kalau sama-sama dikali 10 jadi 6/5 nih ya. 6/5 itu berapa itu? Sir. Hah? 1,2, sir. Iya, 1,2. 1,2 M2. Berarti jawabannya apa? D, Sir. D, sir. Iya, dodol. Bisa? Bisa, Sir. Bisa, sir. Nah, oke deh. Karena waktunya udah habis, ya Bapak cukupkan sampai sini materi untuk yang kali ini. Nanti masih ada lagi yang lain-lainnya ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan di rumah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah sudah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.